Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ad-dalalah atau ad-dilalah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya definisi dari ad-dilalah, signifikasi, pertandaan atau penunjukan, yaitu fahmu amrin min amrin, memahami perkara dari perkara yang lain, atau lebih konkretnya memahami makna dari lafaz. Nah, yang disebut dengan paham di sini yaitu intiqalul dzihni, yaitu berpindahnya pikiran dari lafaz ke makna. Ini disebut dengan paham ya. Yang disebut dengan paham itu adalah intiqalul dzihni min amrin ila amrin, yaitu berpindahnya pikiran dari suatu perkara kepada perkara yang lain. Ini disebut dengan paham. Nah, kemudian sekarang akan menjelaskan secara keseluruhan bagian-bagian dari ad-dalalah. Dalalah ya, secara keseluruhan berdasarkan ad-dal ya, berdasarkan ad-dal ini sebelum dimulai saya perjelas dulu bahwasanya bagian-bagian yang membentuk dalalah itu ada 3. Pertama yaitu disebut dengan ad-dal, penanda. Yang kedua disebut dengan madlul, petanda. Dan yang ketiga disebut dengan ad-dalalah, pertandaan. Nah, ad-dal dan al-madlul ini bisa kita lihat. Artinya secara fisik bisa kita lihat yang mana yang menjadi dal dan yang mana yang menjadi madlul. Namun ad-dalalah itu sendiri ya tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena ad-dalalah itu adalah amrun nisbi. Artinya perkara yang hanya bisa dipahami dari hubungan antara dal, antara penanda dan petanda dan madlul. Jadi dalalah itu secara fisik tidak bisa dilihat karena itu hanya berupa fahmu, berupa paham, dan paham ini letaknya adalah fi dzihni, di dalam pikiran. Jadi dalalah itu hanya bisa dipahami yaitu dari hubungan antara dal dan madlul. Apabila dal itu menunjuk pada madlul atau berpindahnya pikiran dari dal ke madlul, nah itu yang disebut dengan dalalah. Jadi secara fisik dalalah ini tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah dalnya dan madlulnya. Wad dalalatu, dan adapun dalalah bihasabid dali, dengan berdasarkan dal yaitu berdasarkan penandanya, sittatu aksamin, ialah 6 bagian. Jadi dalalah itu berdasarkan dalnya, penandanya itu dibagi
menjadi 6 bagian. Li'annad dala, karena sesungguhnya apa dal, penanda, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa dal, lafdon ialah berupa lafad, berupa teks, atau bersifat verbal. Lafad itu adalah sautun yashtamilu ala ba'dil huruf. Suara yang mengandung huruf itu disebut dengan lafad. Kal misalil mutaqaddimi, seperti contoh al mutaqaddimi yang telah lalu. Misalnya ya, seperti misalnya lafad sama. Lafad sama ini disebut dengan dal dan ini berupa lafad. Kenapa? Karena berupa suara yang mengandung huruf. Ini berupa lafad, bersifat teks atau bersifat verbal. Au ghairu lafzin, atau berupa selain lafad, bukan lafad. Au ghairu lafzin, atau bukan lafad atau non verbal, non teks. Kaddukhoni, seperti dukhon, ad-dalli yang menunjukkan apa dukhon. Dukhon ini adalah asap, alan nari, atas nar, atas api. Ada kalanya dal itu berupa lafad dan ada kalanya ghairu lafad, bukan lafad. Contohnya yang bukan lafad seperti misalnya ada asap yang menunjuk pada adanya api. Nah, ini disebut dengan dal yang ghairu lafad, yang bukan lafad. Asap ini bukan lafad karena hanya berupa benda. Yang mana dari benda yang berupa asap ini kita paham bahwasanya ada api, gitu ya. Wa kullun, dan adapun masing-masing minhuma, dari keduanya lafad dan ghairu lafad, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa kullun, dalan ialah menunjuk bil wad'i, secara wada, bil wad'i dengan secara wada. Wada ini adalah ja'lu syai'in li syai'in akhar. Ini disebut dengan wada, yaitu meletakkan sesuatu untuk menunjuk pada sesuatu yang lain. Bil wada, dengan wada, dengan peletakan, atau secara konvensional. Misalnya meletakkan lampu merah untuk menunjuk pada makna berhenti. Nah, lampu merah yang menunjuk pada makna berhenti memang sengaja diletakkan seperti itu. Awalnya ya lampu merah itu sebagai lampu itu tidak menunjuk pada makna berhenti. Cuman ya berdasarkan konvensional, berdasarkan kesengajaan dan berdasarkan kesepakatan bahwasanya lampu merah lalu lintas itu menunjuk pada makna. Nah, pada makna berhenti, nah berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kesengajaan, berdasarkan peletakan seperti itu, maka menunjuknya lampu merah terhadap makna berhenti itu disebut dengan bil wada. Bil wada, dengan peletakan secara konvensional, secara kesepakatan. Au bitobi, atau dengan watak. Tahu yang lafad dan ghairu lafad itu menunjukkan pada madlul karena memang secara watak. Yang menjadi sebabnya adalah wataknya. Au bil akli, atau dengan akal. Au bil akli, atau dengan akal. Jadi Delala itu berdasarkan pembagian yang seperti ini ya. Ada 6. Pertama disebut dengan dalalah lafziyah wabiyah, dalalah lafziyah wab dalalah lafziyah tabiyah, dan dalalah lafziyah aqliyah. Kemudian yang keempat disebut dengan dalalah ghairu lafziyah wabiyah, dalalah ghairu lafziyah tab'iyah, dan dalalah ghairu lafziyah aqliyah. Sehingga ada 6 ya. Secara keseluruhan dalalah ini pembagiannya yaitu ada 6. Misalu dalalati ghairil lafzil wad'iyati, adapun contoh dalalah yang bukan lafaz yang bersifat konvensional,
yang berdasarkan peletakan, yang berdasarkan kesepakatan. Dalalatul isyarati ialah menunjuknya isyarat. Isyarat ini ya, misalnya mengangguk ya, itu isyaratnya. Mengangguk itu isyarat. Ala makna na'am, atas makna na'am. Nah, isyarat mengangguk ini isyarat nih mengangguk ini bukan lafaz. Ini bukan lafaz. Isyarat mengangguk itu bukan lafaz. Nah, disebut dengan wad'iyah. Kenapa? Karena ini berdasarkan kesepakatan bersama bahwasanya kalau orang itu mengangguk berarti itu menunjukkan pada makna na'am. Iya, setuju. Ya, ini contoh dalalah ghairil lafzi al-wad'iyah yaitu isyarat mengangguk yang menunjuk pada makna setuju, makna na'am. Aula atau menunjuk pada makna tidak setuju. Misalnya menggelengkan kepala, isyarat menggelengkan kepala. Nah, isyarat menggelengkan kepala ini bukan lafaz karena bukan berupa suara yang mengandung huruf. Dan ini berupa wad'iyah, berupa kesepakatan. Kenapa? Karena komunitas komunitas bersama yaitu masyarakat ya. Kalau orang itu menggelengkan kepala, orang itu sepakat itu menunjukkan pada tidak kesetujuan, makna tidak. Nah, ini berdasarkan konvensional kesepakatannya. Nah, menunjuknya isyarat menggelengkan kepala kepada makna tidak setuju atau makna tidak. Nah, ini disebut dengan dalalah ghairul lafzi al-wad'iyah. Disebut ghairul lafzi karena ini bukan lafaz, disebut dengan wad'iyah karena menunjuknya isyarat menggelengkan kepala kepada makna tidak itu yaitu berdasarkan konvensional kesepakatan bersama. Awalnya menggelengkan kepala itu tidak menunjukkan pada makna apapun ya. Awalnya cuman ya berdasarkan wabah, berdasarkan konvensional kesepakatan yaitu akhirnya makna atau isyarat menggelengkan kepala itu ya diletakkan menunjukkan pada makna tidak. Wadalah latun nukushi alal alfati dan menunjuknya nukush tulisan alal alfazi atas lafat, alal alfazi atas lafat, atas lafat ya, atas kata-kata. Kemudian di antara delalah ghairul lafzi al-wadiyah yaitu adalah tulisan yang menunjuk pada lafat. Tulisan itu disebut dengan dalalah ghairul lafzi. Kenapa disebut dengan dalalah ghairul lafzi? Karena bukan berupa suara. Meskipun dia mengandung huruf-huruf, namun karena bukan suara, maka tidak disebut dengan lafaz, melainkan termasuk bagian ghairul lafzi, non verbal. Kemudian disebut dengan wad'iyah. Nah, wad'iyah. Kenapa disebut dengan wad'iyah? Yaitu karena berdasarkan kesepakatan bersama bahwasanya tulisan ini menunjuk pada kata ini. Misalkan ya, tulisan sholat, ya, tulisan sholat di dalam kertas itu menunjuk pada lafaz ya, lafaz sholat yang diucapkan. Nah, pada lafaz sholat yang diucapkan. Nah, menunjuknya tulisan sholat pada kata sholat yang diucapkan itu disebut dengan dalalah ghairil lafzi al-wad'iyah. Kalau ingin diperjelas seperti ini ya, karena nanti di pelajaran ilmu mantik yang lebih tinggi lagi, ada yang disebut dengan wujud lafzi, ada yang disebut dengan wujud katsbi, wujud tulisan, wujud kata-kata, dan ada yang disebut dengan wujud khariji, dan ada yang disebut dengan wujud zihni. Nah, tulisan itu menunjuk pada lafaz. Tulisan itu menunjuk pada lafaz. Nah, lafaz itu menunjuk pada makna. Sementara makna itu menunjuk pada benda kharij.
Benda kharij ini artinya benda yang ada di dunia eksternal. Fil waqi, di dalam kenyataan. Menunjuk pada kenyataan, pada benda yang ada pada kharij, di dunia eksternal. Jadi tulisan itu menunjuk pada lafaz, lafaz menunjuk pada makna, dan makna ini menunjuk pada al-kharij, sesuatu yang berada di dunia eksternal. Nah, ini ya hubungan antara tulisan, lafaz, makna, dan al-kharij. Nah, fakta di dunia eksternal. Kenyataan di dunia eksternal. Itu disebut dengan wujud khariji. Dalalatun nukush ini biasanya ini banyak yang nggak paham ini terkait dalalatun nukush alal alfa. Makanya saya perjelas, menunjuknya tulisan pada lafaz itu disebut dengan dalalah ghairil lafzi al-waqiyah. Kenapa tulisan disebut dengan ghairul lafzi? Karena yang namanya tulisan itu bukan suara. Yang disebut dengan lafaz itu harus berupa suara dan mengandung huruf. Nah, sementara tulisan itu hanya mengandung huruf, tidak mengandung suara. Nah, tulisan itu menunjuk pada apa? Yaitu menunjuk pada lafaz. Menunjuk pada lafaz, pada suara yang mengandung huruf. Nah, lafaz itu menunjuk pada apa? Itu menunjuk pada makna. Sementara makna itu menunjuk pada ma fil kharij. Ini adalah contoh dalalah ghairil lafzi al-waqiyah. Wa misalut tabaiyati, dan adapun contoh tabaiyah maksudnya adalah ini wa misalu dalalati ghairil lafzi al-waqiyati at-tabaiyati. Saya perjelas ya. Wa misalu dalalati ghairil lafzi at-tabaiyati. Ini dalalatul humrati ialah menunjuknya merah alal khojali, atas rasa malu. Nah, ini. Muka merah ini menunjuk pada rasa malu. Nah, humroh ini disebut dengan dal. Humroh, mirahnya wajah itu disebut dengan dal. Dan ghairul lafzi, bukan lafaz, non verbal, non teks. Karena bukan berupa suara yang mengandung huruf. Dan tabaiyah, watak ya. Tabaiyah, watak manusia. Nah, berdasarkan watak, sebabnya adalah watak manusia. Watak manusia itu ya, secara watak manusia itu kalau malu wajahnya menjadi merah. Nah, menunjuknya merahnya wajah pada rasa malu ini disebut dengan dalalah ghairil lafzi at-tabaiyah. Kenapa disebut dengan ghairul lafzi? Karena bukan lafaz, bukan berupa suara yang mengandung huruf merahnya wajah itu. Kenapa disebut dengan tabi'iyah? Yaitu karena memang watak manusia itu kalau malu wajahnya itu menjadi merah. Nah, menunjuknya merahnya wajah pada rasa malu ini disebut dengan dalalah ghairil lafzi at-tabi'iyah. Wasufrati alal wajali, dan pucat alal wajali, atas rasa takut. Misalnya wajah menjadi pucat. Nah, pucatnya wajah ini menunjuk pada rasa takut. Nah, pucatnya wajah yang menunjuk pada rasa takut ini disebut dengan dalalah ghairil lafzi at-tabaiyah. Kenapa disebut dengan ghairil lafzi? Karena bukan lafaz, bukan suara yang mengandung huruf. Pucatnya wajah itu. Kenapa disebut dengan tabiiyah? Karena memang berdasarkan watak manusia, kalau takut itu mukanya, wajahnya menjadi pucat. Wa misalul aqliyati, dan adapun contoh al-aqliyah ini biar diperjelas. Wa misalu dalalati ghairil lafzi al-aqliyah
contoh ya, menunjuknya yang bukan lafaz yang bersifat rasional, akal, dalalatul alami ialah menunjuknya alam. Alam ini adalah masiwallah, selain Allah disebut dengan alam. Ala mujibihi, atas yang menciptakan alam. Wa huwa, dan adapun mujibihi al-bari jalla wa ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dukhani, dan dukhon, alan nari, atas nar. Wad dukhani wa dalalatud dukhani alan nar, dan menunjuknya asap alan nari, atas adanya api. Nah, contoh dalalah ghairil lafzi al-aqliyah yaitu adanya alam yang menunjuk padanya pada penciptanya. Nah, kenapa disebut dengan ghairul lafzi? Karena alam ini ya, adanya alam ini bukan lafaz, bukan berupa teks, bukan berupa suara ya, yang mengandung huruf. Kenapa disebut dengan akliyah? Karena menunjuknya alam kepada pencipta itu yaitu berdasarkan akal. Karena tidak mungkin ada alam kalau tidak ada yang menciptakan. Jadi menunjuknya alam pada penciptanya itu disebut dengan dalalah ghairil lafzi al-aqliyah. Contohnya lagi ya, ad-dukhan, menunjuknya asap pada adanya api. Asap itu ghairul lafzi, bukan lafaz. Kenapa disebut dengan akliyah? Nah, karena yang menyebabkan dukhon ini menunjuk pada adanya api itu adalah akal kita. Akal kita. Itu akal ya, akal, berdasarkan akal ini tidak mungkin ya kalau ada asap tanpa ada apinya. Sehingga dukhon ini menunjuk adanya api ini berdasarkan akal, berdasarkan akal. Kemudian wa misalu dalalatil lafzi al-waqiyati, dan adapun contoh dalalah penunjukan lafaz al-waqiyah yang bersifat konvensional. Dalalatul asadi ialah menunjuknya lafaz asad alal hayawanil muftarisi, atas makna al hayawan al muftaris, itu makhluk hidup yang muftaris, yang buas. Nah, lafaz asad menunjuk pada makna al hayawan al muftaris. Kenapa menunjuknya lafaz asad pada makna al hayawan al muftaris ini disebut dengan lafaz? Yaitu karena berupa teks, berupa suara yang mengandung huruf. Kenapa disebut dengan wadiyah? Yaitu karena ini berdasarkan wad'ul wadi' atau berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu ada orang yang meletakkan bahwasanya asad ini menunjuk pada al-haywan al-muftaris. Memang disengaja diletakkan, gitu ya. Memang disengaja diletakkan. Wadiyah itu seperti itu. Ada orang yang meletakkan ya lafaz asad untuk menunjuk pada al-haywan al-muftaris. Misalnya lagi, wal insani, dan lafaz insan alal hayawanin natik, atas makna hayawanun natik. Nah, al-insan disebut dengan dalalah lafziyah waqiyah. Kenapa disebut dengan lafaz? Yaitu karena insan ini yang berupa dal ya, yang berupa dal berupa lafaz. Karena berupa suara yang mengandung huruf. Kenapa disebut dengan waqiyah? Yaitu karena insan ini sengaja diletakkan untuk menunjuk pada makna al-hayawan al-natik. Wa misalu tab'iyah ay wa misalu dalalatil lafzi at-tab'iyah. Contohnya, dalalatul anini ialah menunjuknya merintih ya, alal maradi atas sakit, wa dan batuk ya, ala alamin atas sakit, bisodri di dada, bisodri di dada. Nah, al-anin ini berupa dal yang berupa lafaz. Kenapa berupa lafaz? Karena berupa suara. Nah,
Sementara ini disebut dengan tabi'iyah. Kenapa tabi'iyah? Karena memang watak manusia itu ketika dia sakit, dia merintih. Nah, watak manusia ketika dia sakit, dia merintih. Misalnya juga, ini adalah misalnya suara batu. Suara batu, orang batu demikian. Nah, dari batu ini ya menunjuk bahwasanya orang itu dadanya sedang sesak, misalkan. Dadanya sedang sesak. Nah, ini disebut dengan dal dan berupa lafaz dan tabaiyah. Kenapa tabaiyah? Karena memang watak manusia itu ya ketika dadanya sakit atau dadanya sesak, maka dia akan batu. Demikian. Nah, ketika orang batu, ketika orang batu, maka batunya ini menunjuk bahwasanya dia sedang sesak nafas atau sakit di dadanya. Nah, batu ini disebut dengan dal dan berupa lafaz dan berupa tobiyah. Kenapa tobiyah? Karena memang watak manusia demikian. Wa misalul aqliyati ay wa misalu dalalatil lafzi al aqliyah dalalatu kalamil mutakallimi ialah menunjuknya perkataan mutakallim, perkataan orang yang berbicara, miwaro ijidarin dari belakang dinding, ala hayatihi atas menunjuk ala hayati atas hidupnya mutakallim. Misalnya contoh yang lafziyah al-aqliyah, misalnya ada orang yang berkata di belakang dinding atau di belakang rumah ya. Nah, perkataan orang yang berbicara ini menunjuk bahwasanya dia hidup. Nah, kalamul mutakallim ini disebut dengan dal yang berupa lafaz. Kenapa berupa lafaz? Karena dia berupa suara. Kenapa disebut dengan akliyah? Karena akal kita yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu berbicara, ya dia hidup. Karena orang mati tidak mungkin berbicara seperti ini. Ini akal, berdasarkan akal. Berdasarkan akal, kalau ada suara, berarti orang yang bersuara itu hidup. Akal kita mengatakan demikian. Karena ini disebut dengan akliyah. Wasurahi, ya. Surah ini adalah menjerit ya. Wasurahi dan menjerit ala musibatin menunjuk atas musibah nazalat yang turun apa musibah bisorihi dengan orang yang menjerit. Misalnya ada orang yang menjerit. Jeritan ini menunjuk bahwasanya ada musibah yang menimpa orang tersebut. Nah, jeritan ini disebut dengan dal yang berupa lafaz. Kenapa lafaz? Karena berupa suara. Nah, menunjuknya jeritan pada musibah yang turun pada orang tersebut ini disebut dengan akliyah. Kenapa akal? Karena ini berdasarkan akal kita bahwasanya orang yang menjerit itu akal kita mengatakan demikian bahwasanya orang yang menjerit itu pasti dia itu tertimpa musibah. Karena orang yang tertimpa musibah secara akal, secara rasional itu menjerit. Nah, jeritan itu menunjukkan bahwasanya ada orang yang sedang tertimpa musibah. Demikian pembagian dari dalalah, yaitu dalalah lafziyah dan ada dalalah ghairu lafziyah. Kemudian dalalah lafziyah ada 3, ada waqiyah, ada tab'iyah dan ada aqliyah. Kemudian dalalah ghairu lafziyah juga ada 3, yaitu dalalah wadiyah, dalalah tab'iyah dan dalalah aqliyah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.